betapa banyak sih kebijakannya kemudian itu diambil oleh para perwakilan kita yang ada di parlemen, dan itu mereka adalah kader inti partai. Siapa sih nggak kenal Puan Maharani? Orang ibunya punya PDIP. Halo kawan-kawan, datang ketemu lagi di Walang Bacarita. Tepatnya di bilik tamu. Kali ini beta tamu ini jauh. Dong dari Pulau Buru, tepatnya di Nurupulo atau apa bahasa burunya apa ya? Nurupulo kalau bahasa buru itu apa island itu? Beta lupa karena bukan bahasa SBT, jadi mohon maaf. Lalu beliau ini hari ini ada di Jakarta. Kalau beliau di Tanah Jawa ini ada di Bekasi ya. Sekarang sudah pindah di Jakarta. Di Jakarta sudah jadi warga DKI Jakarta. Warganya Bang Heru. Bang Heru. Oke kawan-kawan. Tapi sehat ya? Sehat. Salaman dulu. Sehat, Bre ya. Laki-laki sadar. Ustadz Alhams, laki-laki Timur Tengah. Jadi gimana kita ini kira-kira? Dari mana tadi? Dari kebetulan tadi dari rumah. Dari rumah. Dari rumah. Jalan-jalan kebetulan dapat Bung Re di sini ya. Nah, beta ini dari tadi malam cari orang yang balau. Baru dapat tadi. Banyak tadi. Oh, ngeri. Beta cari dari jam 11 malam. Tadi baru dapat dong. Beta tanya alamat. Itu di mana? Lah dulu di sini lah dong. Tadi banyak. Oh, begitu. Oke, teman-teman, itu sekedar ilustrasi cerita iklan. Tapi kali ini kawan-kawan, tinggal 2 hari lagi ada keputusan yang itu nanti efeknya kepada masyarakat seluruh Indonesia terkait dengan keputusan hukum, tapi efeknya adalah keputusan politik. Ada keputusan di Mahkamah Agung ya, Mahkamah Konstitusi terkait dengan proporsional terbuka atau tertutup soal pemilihan masalah politik kita, pemilihan anggota DPR atau presiden dan lain sebagainya. Nanti besok itu seluruh masyarakat Indonesia tinggal 2 hari lagi. Masyarakat Indonesia akan disuguhkan dengan keputusan, entah itu dia tertutup dan terbuka. Kejutannya kita nggak tahu. Betul. Karena itu rahasia. Tapi yang ingin hari ini kita bahas adalah bagaimana pandangan anak muda, khususnya mahasiswa, bagaimana pandangannya melihat keputusan ini. Kalau dia tertutup bagaimana, dan kalau dia terbuka bagaimana menurut Pak Hamis. Karena keputusan ini juga kena beliau, saya dan teman-teman di luar sana kan begitu. Apalagi yang ada di beraktivitas sebagai politisi. Betul. Nah, dan ini memang harusnya teman-teman muda, tugas kita adalah bagaimana memberikan masukan, kritik atas yang menjelang keputusan ini. Betul. Karena suara-suara kita itu konstitusi sudah iyakan. Harus, wajib. Apalagi yang masih di kampus dan yang masih muda. Untuk itu kawan-kawan, kita dengar dulu. Jadi katong dengar dulu orang tua dari Nurupulo ini masukannya atau pikiran-pikirannya soal kalau tertutup bagaimana dan terbuka bagaimana. Silakan. Waduh, ini jebakan ini. Jadi pembahasannya besar, berat, dalam waktu yang tidak ditentukan, Pak. Ini kan spontan. Spontan karena memang namanya anak muda itu harus dia siap di mana saja, kapan saja, dan situasi apa saja. Kalau itu, cocok. Kalau anak muda siap sudah begitu levelnya, maka itu disebut anak muda baik bangsa Indonesia. Kalau yang dong bilang nanti katong dia referensi dulu, nanti besok dulu, itu berarti anak mudanya kalau mau dibilang bencong dia laki-laki. Kan begitu. Betul. Lemah. Silakan. Jadi ini saya kira nanti eksklusif ini. Ini perbincangan yang eksklusif, dibungkus dengan perbincangan sederhana gitu ya. Di tempat yang kurang begitu megah. Tempatnya megah. Tapi sabar teman-teman. Pak Hamis sebentar. Jadi beliau ini adalah salah satu konten kreator pemula. Benar ya? Sebelum jawab pertanyaan tadi atau menjelaskan pikiran soal tadi, dikasih tahu dulu apa
nama platform YouTube. Lalu apa nama brandnya? Berapa brand? Oke. Gitu. Jadi siapa tahu teman-teman yang belum tahu bisa mampir. Oh, ya. Silakan. Ya, ya. Ya jadi biar sebagai bagian daripada anak-anak terkini sajalah gitu. Ya, kan? ya. Sebagai, jadi tidak hanya saja sebagai apa namanya penonton gitu, tetapi kita juga mengambil andil sebagai pengguna, katakanlah gitu ya, sebagai partner gitu. Partner terlibat dalam aktivitas perubahan teknologi. Karena kebiasaan kita juga ngoceh gitu. Biar nggak kaku-kaku amat. Betul. Gitu. Jadi biar nggak dibilang ketinggalan juga. Gitu. Betul. Jadi karena memang kebiasaan kita ngoceh, daripada kita ngoceh lalu habis, besok lagi ngoceh habis, besok lagi habis gitu ya. Waktu habis. Iya. Jadi semua terbuang percuma, sia-sia tanpa ada rekam jejaknya. Nah, kita mencoba untuk mengambil segmentasi biar ada rekam jejaknya gitu loh. Biar setiap perbincangan kita itu ada rekam jejaknya. Jadi begitu selesai, besok kita nonton lagi. Kemarin kita bahas apa kan temanya. Oh iya. Jadi apa yang kemudian menjadi kekurangan di hari kemarin bisa dilengkapi di hari ini. Jadi kehidupan kita itu selalu membaik karena kita selalu berupaya untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, jadi saya kira dengan ikut terlibat sebagai partner, katakanlah YouTube, itu adalah merupakan bagian daripada upaya untuk hidup selalu menjadi baik. Ya, ya kan? Gitu. Nah, jadi kita buat platform akun YouTube. YouTube. Namanya Update Sejarah. Nah, ini karena hari ini itu banyak orang hanya bicara saja dan bicaranya setengah-setengah gitu kan. Nah, kita buat ini Update Sejarah sebagai bagian daripada platform media sosial untuk menyuguhkan sejarah-sejarah yang itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Nah, kepada semua orang. Sehingga kemudian mereka bisa mengetahui tentang kevalidan sejarah itu. Sejarah bukan hanya saja tentang Indonesia, tetapi mencakup luas. Dari mulai peradaban Islam, katakanlah, bagaimana pikiran tokoh-tokoh besar, katakanlah gitu. Bagaimana kehidupan orang-orang dahulu dan bagaimana kegemilangan pikiran mereka yang kemudian hari ini selalu mendominasi gitu. Jadi selalu mendominasi zaman dari dulu hingga sampai hari ini pikiran mereka selalu mendominasi. Nah gitu. Katakanlah kita bahas konsentrasi kita adalah soal masalah pikiran Ibnu Khaldun karena ini salah satu filsuf ini unik dia. Tidak ada satupun yang bisa membantah pikiran beliau soalnya. Nah, jadi dengan kitab Al-Ibarnya itulah yang kemudian kita coba Al-Ibar. Al-Ibar. Nah, itu kitabnya Ibnu Khaldun yang familiar. Yang familiarnya itu kan cuma mukadimahnya. Ya. Nah, jadi kita bahas. Saya kira update sejarah itu kita sudah bahas tuntas soal masalah mukadimahnya. Walaupun sebetulnya tidak cukup. Tidak dalam 1 minggu kita bahas selesai itu pikirannya Ibnu Khaldun. Nah, jadi butuh waktu yang panjang untuk bisa menyelesaikan pikiran beliau. Dan cuman kami mencoba untuk membahasnya secara singkat, tetapi padat, syarat dengan isi gitu. Jadi isi semua. Ya, dia berisi lah ya. Berisi semua. Jadi kalau tongkol itu berarti dia di bagian kanan. Iya, kalau ayam itu dia ada kan isi semua ada. Iya. Oke, selain itu platform apa lagi? Nah, yang kedua adalah respon populer, biar kita juga ikut terlibat dalam masalah kontemporer hari ini. Spesifiknya adalah Indonesia, katakanlah. Nah, ini baru saja, tapi alhamdulillah meledak dengan kita bicara soal flexingnya salah satu kepala dinas di Lampung. Kepala dinas Lampung. Kepala dinas kesehatan Lampung yang itu yang brandnya mahal-mahal itu. Nah, itu yang kemarin viral. Jadi meledak, konten kita itu meledak. Jadi kita bahas biar kita juga ikut mengambil bagian. Bagaimana pikiran? Karena memang anak muda hari ini dibutuhkan pikirannya. Betul. Banyak anak muda yang pikirannya luar biasa. Nah, tetapi tidak bisa menggunakannya untuk semua orang bisa membaca pikirannya itu. Padahal kan namanya ilmu pengetahuan itu kan tidak boleh konsumsi buat diri sendiri. Iya, apalagi ini kita orang Indonesia, Pak. Ya. Amanat konstitusi kita itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya setiap orang yang punya pikiran baik itu punya tugas yang sama adalah untuk memberikan edukasi kepada orang lain. Nah, gitu. Itu sebagai bagian daripada anak bangsa Indonesia. Semangat itu ya. Akhirnya respon populer tadi lahir ya. Betul. Oke, kawan-kawan, itu jadi biar saya kenal maka saya.
Jadi ini saudara ini dari Pulau Buru, tepatnya di Nurpulo. Kalau bahasa Siramnya Nurpulo, kalau bahasa Burunya di Ambalau itu namanya Pulau Ambalau ya. Pulau Ambalau. Gitu. Sebenarnya saya tahu kalau bahasa Ambalau kuno dong panggil Nurpulo itu apa. Nanti teman-teman cari sendiri di Google aja. Ambalau itu ada 2, Kecamatan Ambalau. Kebetulan dua-duanya Kecamatan Ambalau. Kecamatan Ambalau. Ada di Kalimantan dan ada di Buru Selatan. Nah, kebetulan saya dari Buru Selatan. Dari Buru Selatan. Iya. Oke kawan-kawan, itu channelnya. Semoga teman-teman jangan lupa mampir karena di situ ada pikiran-pikiran yang bisa teman-teman pelajari, apalagi teman-teman muda yang apalagi yang kuliah di Blue Cauldron. Gitu. Yes. Itu bisa menjadi salah satu tempat wadah atau kalau beta bilang walang ya, untuk teman-teman menimbah ilmu di ya. situ. Kebetulan gini Bang Dul, kenapa kita buat itu konten dan kita hadirkan pikiran Ibnu Khaldun di dalamnya? Karena gini, kitab Mukaddimah itu 350.000 standarnya, ya kan? Cukup mahal kan? Cukup mahal untuk anak mahasiswa rantau, ya kan, bisa dapat. Oleh karenanya kita menyediakan hal yang lebih mudah. Kan hari ini kan banyak wifi ya, bisa datang ke kampus kan, bisa itu. Nah, tidak perlu harus lagi baca bukunya, tetapi kita sudah saja, bahkan kita menjelaskan kosakata-kosakata yang rumit didefinisikan dalam konteks Indonesia, Pak. Nah, itu kita sampaikan. Luar biasa kawan-kawan. Tapi itu pengantar. Kita kembali ke topik. Ngeri. Bagai besok 2 hari lagi nih keputusan yang luar biasa. Teman-teman, kita dengar dulu pikiran anak muda satu ini. Silakan. Jadi ini sebelumnya saya sudah buat konten juga, Pak. Itu untuk keperluan di TikTok. Jadi saya sudah post di TikTok. Hanya saja itu saya cuma menyoroti sedikit saja. Sedikit. Ya, sedikit saja. Dan ini jadi bukan dada atas ya, paha aja. Ya. Kebetulan tadi pagi juga, cuman belum finishing dalam editing gitu. Nah, itu belum. Ketika nanti MK akan melakukannya ketika nanti ya. Nah, jadi itu menunggu dulu. Ketika putusannya itu tertutup berarti itu akan di-post gitu. Nah, itu sudah dibuat. Siap. Untuk menunggu putusan. Luar biasa. Nah, tapi gini, ini kan menarik ya. Ini kan perkara menyoal soal masalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 gitu. Yang dimana melalui salah satu kader PDIP, Demas Brian Wicaksono itu, kemudian akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, kan? Nah, dalam konteks biar pemilu kita 2024 itu harus dilangsungkan berdasarkan tertutup. Nah, pernyataan dia ini kemudian dikuatkan melalui salah satu pakar tata negara, Bang siapa namanya? Iza Mahendra, Yusril Iza Mahendra, yang menegaskan bahwa memang betul pemilu yang dilangsungkan dengan profesional tertutup itu adalah konstitusional. Nah, tapi saya nanti dulu akan menyentuh soal masalah pernyataan Pak Yusril ini, dan saya mau ingin menanya soal masalah beliau karena saya juga adalah mahasiswa hukum yang saya juga pelajari soal masalah tata negara. Sedikit paham lah ya karena diajarin tadi ya. Karena ini dengan pernyataan beliau di Mahkamah Konstitusi kemudian membuat kita sebagai mahasiswa hukum itu mengalami kebingungan, Pak. Akan mempertanyakan soal hasil pemilu 2019, tapi ini nanti kita akan bahas nanti. Nah, yang pertama, bagaimana ketika kemudian pemilu itu dilangsungkan secara tertutup? Saya kira begini, yang pertama, maka yang harus dipertanyakan adalah bagaimana nasib mereka yang tidak punya pengaruh dan punya duit, yang tidak punya duit di dalam partai. Ketika pemilu tertutup, itu kan kewenangan partai, Pak, dalam menentukan siapa yang menjadi wakilnya. Ini kan konteksnya adalah perwakilan rakyat, betul ya? Ketika itu pemilu tertutup ataupun terbuka. Nah, itu kan konteks yang disoroti kan soal masalah perwakilan rakyatnya. Maka yang dipertanyakan adalah tentang bagaimana mereka yang tidak punya pengaruh, Pak. Katakanlah begini, saya awalnya bukan orang partai, tetapi begitu mau besok pemilu, saya mencoba melamar di salah satu partai, biar calon melalui situ gitu ya, cari perahu. Dan gitu. Sekarang banyak kan begitu. Jadi gitu. Orang-orang ini kompeten semua, Pak. Kan kalau misalnya melalui Hasto Sekjen PDIP itu kan bilangnya kan salah satu poin yang menjadi upaya di mana harus dilakukan pemilu tertutup oleh PDIP itu adalah mendukung pemilu tertutup itu adalah karena ingin mendukung agar parlemen itu diisi oleh orang-orang yang berkompeten. Nah, sekarang begini,
orang yang calon itu semua saya kira itu adalah orang-orang berkompeten, Pak. Ya kan? Tinggal mekanismenya dibentuk oleh partai. Kan yang punya kewenangan membentuk mekanisme itu kan partai. Tentang bagaimana seleksi orang-orang yang masuk, kan? Apakah dia kompeten atau tidak. Betul. Jadi bukan ditawarkan kepada rakyat, tidak. Kan partai itu kan punya tugas untuk melakukan rekrutmen itu kan, kaderisasi itu. Nah, tinggal pilih siapa yang berkompeten, gitu kan. Dan saya kira ketika semuanya sudah diserahkan ke KPU, hari ini kan menjadi PTS ya. Itu kan semuanya kan berkompeten saya kira. Dianggap layak. Ya layak gitu. Dan semuanya saya kira layak. Gitu, ya. Jadi tidak hanya saja soal masalah mereka didongkrak dari aspek finansial, popularitasnya gitu ya. Finansial, popularitas tadi. Ya. Jadi yang saya sayangkan adalah mereka yang tidak punya pengaruh ini, Bang Do, Bung Rey ya. Nah, mereka yang tidak punya pengaruh lalu melamar ke partai. Gitu. Ketika proses pemilu tertutup, bagaimana nasib mereka? Nah itu. Bagaimana cara dia menyentuh ketua? Apakah ingin menyentuh dengan berdasarkan mahar? Ya. Nah sekarang ini kan lagi ramai-ramainya perbincangan soal masalah ketua DPD Nasdem yang mundur, Pak. Indramayu loh, ketua DPD Nasdem Indramayu mundur. Dengan semua perangkatnya kan, anggota-anggotanya mundur dari partai karena menyoal soal masalah perebutan angka, dari bergeser dari urutan ketiga menjadi urutan kedua. Kasus yang sama di PAN itu beta saya tahu soal angka atau soal apa, tapi sepertinya soal nomor urut atau PAN ini PAN Provinsi Maluku Utara kan ketuanya kalau saya salah ya, kalau beta saya salah itu dapat kabar memang sudah mundur karena dia mundur dengan perangkat-perangkatnya karena soal dia mau calon DPR RI tapi senjadi diganjal kalau saya salah ya. Nah, ini kan problem-problem. Iya benar. Ini kan problemnya kan di situ. Nah sekarang ini kan soal masalah Indramayu yang baru baru hari kemarin, dia kan mundur karena tarif yang diterapkan untuk bergeser dari urutan ketiga menjadi urutan kedua itu 3,5 M, Pak. 3 miliar 500 juta, Pak. Itu untuk sekelas ketua DPD, Pak. Bagaimana dengan mereka yang tidak punya kedudukan dan tidak punya pengaruh dalam partai? Nah ini yang kita sayangkan karena orang-orang seperti ini, mereka kompeten, mereka layak untuk diwakilkan, didorong ke sana di parlemen, mewakili rakyat Indonesia. Tetapi mereka tidak punya pengaruh. Nah, tidak punya pengaruh inilah yang kemudian membuat mereka ini malah menjadi tidak kompeten, kan begitu. Jadi sebetulnya yang tidak kompeten ini seperti apa gitu. Nah, jadi pemilu tertutup ini kemudian membuat kita itu menyayangkan soal masalah hal-hal seperti ini. Gitu. Dan saya kira pemilu tertutup ini sifatnya adalah diskriminatif, Pak. Kenapa? Karena saya kira kita menggunakan dua standar, Pak. Sebetulnya kan parlemen kita itu kan berdasarkan suara terbanyak rakyat ya. Masalahnya ketika tertutup, rakyat itu tidak punya hak kebebasan untuk memilih wakilnya, Pak. Kan kalau terbuka, rakyat kan semuanya kan terbuka nih, nama-namanya semuanya. DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau kita pakai bahasa masyarakat ini ya, bahasa orang-orang awam versi Indonesia, bukan Ibnu Khaldun ya. Kalau Ibnu Khaldun kan orang awam ini beda lagi, beda lagi, luas kan. Betul. Ini kita pakai bahasa awam versi masyarakat. Jadi DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Harusnya yang dipilih itu berarti masyarakat memilih DPR-nya. Betul. DPR-nya. Ya, jadi memilih setiap orang kan yang calon itu kan, bukan memilih partai. Kan kalau tertutup berarti milih partai. Partai. Ya. Nanti soal perwakilannya nanti baru ditentukan oleh partai. Nah, jadi tadi yang saya bilang. Berarti nanti harus ganti juga dong. Iya. Bukan DPR tapi DPP ya. Dewan Perwakilan Partai. Iya. Terus lanjut. Jadi itu, saya kira cukup diskriminatif dan membuat ambigu gitu. Karena DPR itu adalah pilihan rakyat. Kenapa rakyat disuruh pilih partai, nanti baru wakil rakyat itu ditentukan oleh partai? Ya kan, saya kira standar yang keliru saya kira. Jadi biar demokrasi, karena demokrasi itu kan soal masalah kebebasan rakyat kan, suara rakyat, dan amandemennya kan berada pada rakyat, Pak, ya kan? Berada pada rakyat. Ada di rakyat. Keputusannya ada di rakyat. Jadi biarkanlah rakyat memilih wakilnya itu kan berdasarkan pilihannya dia. Saya kira ketika dia tampil, jangan
jangan, karena ini saya kira semua orang terpengaruh dengan kondisi digital hari ini. Karena hampir semua orang ini kan famous gitu, terkenal oleh semua orang. Jadi mereka mulai mencoba untuk mendorong adanya pemilu tertutup biar partai itu melakukan memilih itu kan selektif dia. Betul-betul kompatibel gitu ya. Nah, semua orang kan tertipu dengan kondisi hari ini. Jadi terjebak karena melihat hampir banyak orang karena memang YouTuber gitu ya, artis, ada yang calon gitu. Jadi saya kira partai-partai ini kemudian terjebak dengan kondisi hari ini gitu. Dan mungkin juga salah satunya kayak Aldi Taher itu lalu dijadikan sebagai alasan juga kan, kita nggak ngerti. Iya, kan banyak anak muda, milenial, YouTuber, artis, mereka maju lalu kemudian itu dibilang, nah mereka ini karena punya popularitas, ya kan? Jadi tidak ada punya skill-skill tambahan lainnya, sehingga kemudian mendorong harus diadakannya pemilu sifatnya tertutup, ya kan? Dan tidak catatan banyak kok anggota dewan yang ketika itu melakukan perlawanan terhadap partainya, itu kan kemudian apa namanya di reshuffle, ya kan? Di PAW, pergantian antar waktu kan begitu. Itu kan kewenangannya partai gitu kan. Ya. Nah, cuman satu itu begini, ada salah satu kelebihan dikit dari proporsional terbuka karena tadi wakil rakyat itu dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi tidak lagi memilih partai, baru nanti partai memilih. Nah, itu kelebihannya adalah wakil rakyat itu bisa melawan partai, Pak. Sekarang begini, betapa banyak sih kebijakannya kemudian itu diambil oleh para perwakilan kita yang ada di parlemen, dan itu mereka adalah kader inti partai. Siapa sih nggak kenal Puan Maharani? Orang ibunya punya PDIP, ya kan? Itu mengetuk soal masalah cipta kerja, katakanlah. Ya. Kan? Apakah rakyat menerima dengan baik? Tidak ada amarah rakyat melalui demonstrasi? Loh, demonstrasi di mana-mana, ya kan? Panjangnya minta ampun, berhari-hari dilangsungkan. Ya? Sampai hari ini kan masih jadi polemik, Pak. Ya. Nah, itu kan siapa yang ngambil kebijakan itu? Ya, dia kan kader inti. Nah, dan itu tidak berpihak kepada rakyat, melainkan berpihak pada kepentingan partai politik. Dalam bahasa saya begitu saya bilang. Nah, artinya ini untuk menyoal soal masalah yang tadi bahwa mereka ini kan dikontrol oleh partai. Kan begitu. Partai punya kewenangan untuk bisa melakukan PAW. Walau sebetulnya kita ini mengharapkan adanya pemilu terbuka itu biar wakil rakyat itu bisa bicara lantang dengan partainya, Pak. Ya. Misalnya peristiwa Fahri Hamzah melawan PKS, lalu PKS berupaya untuk melakukan pergantian antar waktu padanya, lalu Fahri Hamzah melawan, dibawa ke meja hijau dan dia menang hingga sampai kepada pengadilan yang lebih tinggi kan, gitu. Nah, Mahkamah Agung katakanlah, dia tetap memenangkan itu. Nah, kita ingin butuh wakil-wakil rakyat sekeras begini, ya kan? Mereka yang bisa memperjuangkan aspirasi rakyat dan siap untuk melawan partai kapanpun itu. Bahkan kalau misalnya partai itu mengancamnya dengan PAW, ya it's okay, nggak jadi soal kan begitu. Nah, itu yang kita butuhkan. Tetapi bagaimana ketika besok ini tertutup dilangsungkan pemilunya? Tentu maka mereka bakalan terikat. Partai itu bakalan semena-mena ketika wakil rakyat itu tidak bisa. Kalau kebijakannya itu untuk kepentingan masyarakat kan? Iya. Jadi kalau misalnya wakil rakyat besok itu tidak bisa mengikuti suara partai, maka dia akan secara semena-mena oleh partai melakukan pergantian antar waktu. Karena partai kan punya kewenangan itu, kan begitu. Nah, itulah yang kemudian kita sayangkan. Itu satu hal yang kemudian ingin kita lawan dari kenapa kita harus menolak soal masalah pemilu proporsional tertutup. Saya kira biarkan proporsional terbuka, biar rakyat itu memilih secara langsung siapa yang berhak untuk mewakili dia di parlemen. Itu satu. Yang kedua adalah menyoal soal masalah tanggapan Prof. Yusril ini. Ini lewat ini namanya channel apa? Ini Walang Bacarita. Nah, melalui Walang Bacarita podcastnya Bilik Tamu. Oh, Bilik Tamu. Jadi tamu di Walang ini hari ini Pak Alhams, Ustadz Hams. Jadi melalui kanal ini kita mau ingin bertanya kepada beliau ini, senior kita ini kan, Bang Yusril ini. Bang Yusril mendalilkan bahwa proporsional tertutup adalah konstitusional. Dan terbuka adalah inkonstitusional karena tidak berkesesuaian dengan konstitusi. Nah, saya mau ingin berkata begini, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sudah mengalami satu kali pemilu, Pak. 2019, betul? Dan menghasilkan Puan Maharani dengan seluruh 500 lebih di parlemen itu.
itu adalah berdasarkan pemilu yang dilangsungkan secara terbuka. Sekarang apakah kemudian ketika besok Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pemilu terbuka itu adalah inkonstitusional, apakah dapat kita bicara bahwa hasil pemilu tahun 2019 adalah inkonstitusional, hasil yang inkonstitusional? Ya kan? Ketika kemudian disampaikan dengan menggunakan logika bahwa proporsional terbuka adalah inkonstitusional, maka saya secara pribadi mengambil kesimpulannya bahwa berarti hasil pemilu kita 2019 itu adalah hasil yang dilangsungkan secara inkonstitusional. Artinya Puan Maharani dan semua ratusan yang ada di parlemen ini harus mundur demi hukum, Pak. Ya kan? Baik yang di pusat maupun di kabupaten kota. Iya, harus mundur demi hukum, Pak. Karena ini konstitusional, karena mereka dipilih berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pak. Undang-Undang Pemilu kita. Nah, Undang-Undang Pemilu kita itu sekali melangsungkan pemilu itu 2019 dan kita harus selesai. Nah, kenapa sebelum 2019 itu dilakukan judicial review menyoal soal masalah profesional tertutup ini ke Mahkamah Konstitusi? Mengapa sudah selesai sekali kita melangsungkan gelaran pemilu, lalu hari ini besok kita mau pemilu yang kedua kalinya kok bilang itu adalah inkonstitusional? Baru dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ada apa gitu loh? Ya, kan? Pertanyaannya ada apa ya? Ya, pertanyaan ada apa gitu. Nah, tapi saya kira karena ini menyangkut soal masalah tata negara misalnya tadi ya. Ketika Prof. Yusril mengatakan bahwa ini adalah bagian daripada langkah yang inkonstitusional, ketika itu adalah profesional terbuka, maka saya mohon gitu sebagai bagian daripada anak hukum juga, saya ingin butuh penjelasan yang lebih. Nah, bagaimana dengan hasil pemilu 2019 yang itu melahirkan Puan Maharani dengan seluruh perangkat-perangkatnya ya, semua komisi-komisi yang ada gitu, 500-an lebih itu ya kalau nggak salah ya, dan semua yang berada di daerah-daerah katakanlah ribuan anggota DPR loh, ya kan, DPR dan dengan DPRD, ya kan, provinsi dan kabupaten kota. Apakah mereka juga adalah hasil yang inkonstitusional kan gitu? Sebab mereka ini kan juga dipilih berdasarkan profesional terbuka. Ketika menggunakan logika profesional terbuka adalah merupakan inkonstitusional, jadi mereka ini adalah yang harus kita mintakan dari mereka ini adalah harus mundur juga demi hukum dan demi konstitusi kita, ya kan, karena konstitusi kita mengatakan bahwa pemilu terbuka itu adalah inkonstitusional. Berarti ketika besok Mahkamah Konstitusi mengatakan pemilu 2024 dilangsungkan secara tertutup dan hasil karena beralasan bahwa proporsional terbuka adalah inkonstitusional, berarti mereka ini harus gugur demi hukum, mundur demi hukum, Pak, mundur demi konstitusi. Saya kira demikian. Oke, itu kawan-kawan, kira-kira pikiran-pikiran soal problem atau last minute besok mau 2 hari lagi ya? Iya, 2 hari lagi. Palu. Hari ini beta lihat ada orang yang anak muda terutama mungkin dong seng kaji atau seng konsentrasi mengikuti soal ini, mungkin baca saja lalu lewat, scroll aja lewat. Betul. Terutama teman-teman di Cipayung begitu. Oh, itu mereka sudah jadi LPP, Pak. Apa itu? Lembaga pengawas pemilu kan? Kan mereka sudah taken event di KPU kalau nggak salah itu ya, sudah mendaftar sebagai LPP. Iya, ada banyak tuh, ada belasan. Harusnya kan begini, apalagi teman-teman aktivis, mahasiswa, apalagi Cipayung, harusnya ini dijadikan sebagai momentum untuk bagaimana menguji keputusan hukum. Tapi yang selama ini kan kita lihat adalah yang menguji itu cuma praktisi. Akademisi dan lain ya cuma segitu, orang tua itu orang tua aja begitu. Anak muda sepertinya dosennya ada peran. Menurut Ustadz, kira-kira besok ini, karena teman-teman saya tahu kenal beliau dari awal, dari dulu itu beliau Ustadz, sedikit ngaji juga sama beliau ini kan, ngajinya ya di warung kopi kayak begini, ini kita ngaji nih. Kira-kira kalau keputusannya tertutup, ada chaos nggak ke depan? Karena memang yang mendorong adanya pemilu tertutup itu kan cuma satu partai, PDIP ya. Nah, lain sisanya kan mendorong untuk harus dilangsungkan secara terbuka gitu. Dan potensi chaos itu tentu ada, dan itu justru kemudian membatalkan kembali, itu yang saya bilang. Gini, ada hal yang paling besar, yakni adalah menggagalkan proses pemilu kita, Pak. Proses pemilu kita kan sudah berjalan.
Dan proses penetapan anggaran kita kan sudah selesai untuk pemilu terbuka, Pak. Sekarang begini, ketika besok dilangsungkan secara tertutup, pertanyaan saya adalah seperti apakah pertanggungjawaban anggaran 76,6 triliun yang dialokasikan negara untuk pemilu 2024? Sudah dikucurkan loh. Tahapan-tahapannya sudah berjalan, Pak. Pembiayaan gaji-gaji pegawai dan lain seterusnya. Sosialisasi. Iya, itu penetapan, saya kira itu adalah penetapan anggaran berdasarkan hitung-hitungan kita soal pemilu proporsional terbuka. Karena kalau pemilu proporsional tertutup itu kan lebih hemat anggaran lagi, kan begitu. Salah satu yang didalilkan itu untuk biar dilangsungkan pemilu tertutup kan biar hemat anggaran. Nah, kita bicara tentang hemat anggaran sedangkan kita sudah sepakat 76,6 triliun anggaran pemilu kita. Nah, bentuk pertanggungjawabannya seperti apa? Apakah dimulai lagi pembahasan dari awal? Ya kan? Anggaran lagi. Iya, dan saya kira juga harus dibahas dari awal. Ini buang-buang waktu, buang-buang anggaran dan lain seterusnya. Jadi saya kira kita memang mengalami kekeliruan di dalam melihat persoalan hari ini gitu saya kira. Iya. Akhirnya kalau memang harus dilangsungkan misalnya pemilu tertutup, sudahlah biarkan aja dulu karena tahapan pemilu kita sudah berjalan, sudah berada pada hari ini kan pendaftaran pemilu sementara gitu ya, PTS ya. Calon DCS ya, daftar calon sementara kan gitu. Nah, sebentar lagi kan menjadi tetap gitu. Tahapan kita sudah sampai hari ini. Nah, bagaimana ketika dilangsungkan secara tertutup, artinya kita bakalan bongkar lagi nih, bahas ulang lagi gitu. Gimana? Bahas anggaran ulang lagi gitu. Kan harus begitu. Karena anggaran 76,6 ini kan diperuntukkan untuk pemilu terbuka. Hitung-hitungan untuk pemilu terbuka. Ketika dilangsungkan tertutup, ya tentu apapun yang terjadi harus dibahas secara ulang dan saya kira itu menyita waktu lagi. Ada berpotensi pemilu tahun 2024 akan ditunda, saya kira demikian. Lalu apa kira-kira melihat peran teman-teman muda sebagai agen perubahan, terutama masyarakat kampus ya? Kira-kira bagaimana sih melihat dalam lagi rame-ramenya ada keputusan besar yang itu juga nanti pengaruhnya terhadap teman-teman mahasiswa, apa kira-kira pesannya lah ya? Betul. Mahasiswa lalu juga mengingatkan aja aktivis, sebenarnya. katakanlah. Di sini kita sebenarnya saling mengingatkan aja, bukan kita mau bilang teman-teman salah atau enggak, tapi apalagi yang di kampus ini kan konon katanya sebagai agen perubahan. Betul, ya kan? betul. Maka dan kontrol. Ya, begitu lah, kontrol macam-macam lah, bisa memperjuangkan hak rakyat di jalanan begitu kan. Nah, ini bagaimana? Ya, jadi saya kira ini kan proses kita kan masih panjang ya. Pemilu kita juga masih lama gitu dan kita juga bukan para politisi. Kita adalah para kelompok intelektual, ya kan? Akademisi juga gitu ya. Nah, saya kira kalau misal menentukan arah politik kita dari hari ini, saya kira itu terlalu dini. Karena waktunya masih lama dan kita bukan siapa-siapa dalam urusan itu. Kalau punya masih kanal, kalau punya kanal di sana nggak jadi soal, jalan aja gitu. Tapi saya kira begini, cobalah kita melepas ini semua soal masalah keberpihakan politik kita misalnya. Tetapi ini dalam upaya untuk biar kita melihat perkara hari ini itu secara objektif, itu saja. Biar dapat kita melihat persoalan-persoalan hari ini itu secara objektif. Biar kita dapat berkata begini, menginstruksi begini gitu ya. Instruksi begini kepada KPU, katakanlah bisa memberikan suara yang keras, pendapat yang objektif kepada lembaga-lembaga terkait, katakanlah kan begitu. Tapi ketika kemudian menentukan sikap politik, keberpihakan politik, itu kan objektivitas menjadi pertanyaan, ya kan, dapat dipertanyakan. Kita nggak bakalan lagi bicara dalam tataran objektif, karena kita sudah terjebak dalam ruang-ruang praktis, ya kan. Nah, jadi agar menjaga objektivitas kita dan biar masa depan Indonesia itu menjadi terarah. Nah, setidak-tidaknya kita pisahkan aja dulu lah gitu. Lepas aja dulu urusan politik itu, ya. Dan kita bicara dalam tataran politik urgensi. Karena ini soal masalah hal yang sifatnya adalah vital, Pak. Ini urgen ini soalnya. Ini penentu soalnya. Nah, masa depan Indonesia soalnya. Jadi memang berkaitan dengan masa depan Indonesia memang justru harus membutuhkan pikiran yang harus keterlibatan teman-teman mahasiswa dan secara objektif begitu. Jadi keterlibatan kita memang. Jadi kalau hari ini mereka nggak bergerak, mau pro atau kontra, kalau ini pro kontra aja nggak ada. Iya, semua pada saya nggak tahu apa mungkin semuanya terlibat dalam relawan barangkali.
Oke, jadi kalau teman-teman mahasiswa melihat keputusan ini bagaimana, karena sampai hari ini tidak ada dari apa namanya teman-teman kampus, terutama mahasiswa, aktivis apalagi, hari ini diam melihat 2 hari lagi keputusan tertutup atau terbuka ini lalu diam, maka kita lihat bahwa mereka lagi galau. Nanti soal teman-teman mau dukung terbuka dan tertutup, komentar aja di kolom komentar. Ya, kita diskusi saja. Kita diskusi saja, karena teman-teman hari ini mungkin galau karena tadi saya pinjam bahasa Pak Hamis adalah mungkin sudah jadi relawan atau mungkin sudah jadi apa tadi, berafiliasi dengan influencer partai, kandidat tertentu atau kandidat tertentu, kita nggak tahu. Ya. Semoga teman-teman masih independen, teman-teman masih kritis, karena ada beban di pundak kiri kanan itu sebagai agen perubahan atau dan beban itu bukan beban siapa, Pak, bukan beban 1-2 orang, itu kepentingan, Pak, ya kan? Tapi ini beban masa depan Indonesia. Ya, jadi beban itu adalah sebagai agen perubahan katanya, dan beban bangsa ini ada di pundak teman-teman yang masih di kampus. Semoga cepat sadar lah ya. Karena keputusan 2 hari lagi ini adalah keputusan itu berpengaruh terhadap seluruh rakyat Indonesia. Betul, bangun tidurnya terlalu miring. Baik, terima kasih kawan-kawan. Pak Hamis, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi di Walang Bacarita, di bilik tamu. Semoga yang tadi pesan-pesan dan harapan tadi bisa jadi catatan untuk konstelasi pengambilan keputusan di bangsa ini. Kami sebagai generasi muda hanya memberikan pikiran-pikiran, salah datang dari kami, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kalau teman-teman mau komentar, silakan komentar di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih mati dulu.